Tepat pada 26 Oktober yang lalu, Next.js 12 dirilis dalam event Next.js Conference yang diadakan oleh Vercel. Terdapat beberapa fitur baru dan improvement pada Next.js 12 yang membuat versi ini adalah perubahan paling besar dalam sejarah pengembangan Next.js. Tentunya ini akan membuat Next.js semakin impresif sebagai framework JavaScript. Pada video ini, saya akan membahas beberapa di antaranya, yaitu ROS Compiler, URL Imports, Middleware, Server Components, dan Next.js Live. Mari langsung membahas hal yang pertama, yaitu ROS Compiler. Next.js menggunakan SWC, sebuah open platform supervised compiler yang ditulis menggunakan ROS. Dengan compiler ini, proses building menjadi lebih cepat hampir 50% atau hingga 5 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Penurunan waktu ini juga terjadi pada proses refresh pada saat development, yaitu menjadi sekitar 100 milisecond atau lebih cepat hingga 3 kali dari versi sebelumnya. Perubahan selanjutnya yaitu URL Imports yang memungkinkan untuk menggunakan dan mengimport komponen dari sebuah URL. Fitur ini sebenarnya seperti fitur yang ada pada Deno, yaitu next generation dari Node.js. Fitur yang memudahkan proses import ini sudah bisa digunakan meskipun masih dalam tahap eksperimental support. Next.js 12 kini telah dilengkapi dengan middleware, yaitu sebuah proses yang dijalankan di antara request dan response. Middleware dapat memodifikasi respons seperti untuk melakukan proses autentikasi, redirecting, atau bahkan streaming HTML. Tentunya masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan middleware pada Next.js ini. Fitur selanjutnya yaitu Server Components. Server Components ini memungkinkan proses rendering dilakukan di server, yang mana pada sebelumnya dilakukan pada perangkat klien atau user. Meskipun masih dalam tahap eksperimental dan hanya tersedia dengan menggunakan React versi 18, fitur ini tentunya akan mempercepat proses rendering halaman dan juga akan mengimprove user experience pada aplikasi Next.js. Fitur terakhir yaitu Next.js Live yang sebenarnya sudah rilis pada Next.js versi 11. Jika kalian pernah mendengar tentang Figma, yaitu platform yang digunakan untuk berkolaborasi membuat desain, Next.js ini bisa dibilang mirip dengan Figma. Bedanya, Next.js Live digunakan untuk berkolaborasi dalam membuat, mengubah, dan berbagi kode secara instan pada browser. Dengan Next.js Live ini, kolaborasi yang berkaitan dengan kode menjadi lebih mudah dan tentunya menjadi lebih cepat. Selain dari 5 hal yang sudah saya bahas tadi, Next.js 12 juga sudah support React versi 18, sehingga tidak perlu khawatir terhadap perubahan terbaru pada React karena dapat langsung diterapkan pada Next.js 12. Dan tak ketinggalan, ES Module sebagai standar modul sistem pada JavaScript juga sudah disupport pada versi ini. Hal ini tentunya membuat JavaScript bundle menjadi lebih baik dengan size yang lebih kecil. Itulah beberapa hal dari Next.js 12 yang bisa saya bahas pada video ini. Untuk kalian yang penasaran dan ingin mencoba, silakan langsung kunjungi website Next.js untuk informasi yang lebih lengkap. Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini.